anak-anak hebat, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum belajar, biasakan untuk berdoa agar ilmu yang kita dapat semakin bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, keselamatan di rumah, pembelajaran 1, dengan materi pokok, satuan waktu, penggunaan huruf kapital, dan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu anak. Baik anak-anak hebat, pada kegiatan pertama kali ini, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Kira-kira gambar-gambar tersebut berisi tentang apa ya? Ya, gambar-gambar tersebut berisi tentang aturan keselamatan di rumah dan perjalanan. Mari kita analisis satu persatu. Pada gambar pertama, ada ibu dan kakak Udin sedang memotong jagung menggunakan pisau, sedangkan Udin hanya mengupas jagung. Mengapa Udin tidak menggunakan pisau? Ya, karena pisau adalah benda tajam dan Udin masih terlalu kecil untuk dapat menggunakan pisau dengan hati-hati. Gambar yang kedua, Udin mengunci rumah ketika hendak pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kenapa Udin mengunci pintu rumah sebelum pergi? Ya, hal ini dilakukan agar rumah terhindar dari pencurian. Selanjutnya, gambar yang ketiga, Udin menggunakan sabuk pengaman saat berkendara dalam perjalanan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Betul, agar tidak terjatuh saat mobil direm secara mendadak. Kemudian, Udin dan teman-teman menyeberang jalan pada zebra cross. Kenapa ya kira-kira? Benar anak-anak, zebra cross disediakan bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan agar terhindar dari kecelakaan saat menyeberang jalan. Selanjutnya, mari amati gambar berikut ini. Benda apakah ini? Betul anak-anak, gambar-gambar ini adalah jam. Tahukah kalian apa fungsi jam? Jam adalah benda yang berfungsi sebagai alat ukur satuan waktu secara baku. Dengan melihat jam, kita dapat mengetahui waktu saat ini. Mari kita cermati lagi gambar jam pada tampilan ini. Apa perbedaan keempat jam tersebut? Ya anak-anak, jam nomor 1 dan 3 disebut jam analog. Jam ini menggunakan jarum jam untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog, jarum-jarum akan berputar menunjuk pada angka-angka pada jam. Sedangkan jam nomor 2 dan 4 disebut jam digital. Jam ini langsung menampilkan angka untuk menunjukkan waktu. Untuk menambah pengetahuanmu tentang waktu, mari kita amati kegiatan Udin berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan Udin sedang sarapan. Gambar yang kedua menunjukkan Udin berpamitan kepada ayah dan ibu untuk pergi ke sekolah. Dan gambar yang ketiga menunjukkan Udin pulang sekolah.
Tahukah kalian pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan pukul berapa Udin pulang sekolah? Mari kita analisis jam dinding yang ada pada setiap gambar. Pada gambar pertama, jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Maka Udin sarapan pukul 6 tepat. Gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk pada angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Maka Udin berangkat sekolah pukul 7. Dan gambar yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Maka Udin pulang sekolah pukul 11 tepat. Anak-anak, Udin selalu disiplin melakukan kegiatan di pagi hari. Salah satunya adalah sarapan. Apakah kalian juga disiplin sarapan pagi sebelum berangkat sekolah? Ternyata sarapan juga ada aturannya loh. Kira-kira apa saja ya? Mari kita baca teks berikut ini. Judulnya Aturan Ketika Sarapan Pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangatlah penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul biasanya disebabkan karena kita sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itulah aturan ketika sarapan pagi. Kalian bisa menerapkannya ketika sarapan ya. Kegiatan selanjutnya, melalui teks aturan ketika sarapan pagi, kita juga dapat mengetahui penggunaan huruf kapital. Apa sih huruf kapital itu? Coba amati setiap kata Tuhan pada teks aturan ketika sarapan pagi. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar bisa disebut juga dengan huruf kapital. Agar lebih ingat tentang penggunaan huruf kapital saat menulis, kita bisa menyanyikan lagu berikut ini. Lagunya berjudul Yo Ayo Huruf Kapital. Dengarkan baik-baik, kemudian ikuti ya. Yo ayo kita belajar huruf kapital. Di awal kalimat janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, gunung dan sungai, jalan dan kota. Yo ayo kita belajar huruf kapital. Di awal kalimat janganlah lupa nama orang, hari dan bulan, gunung dan sungai, jalan dan kota. Nah, anak-anak, selain
Pada kata Tuhan, huruf kapital juga digunakan untuk menulis kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan contohnya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Penyayang. Bisakah kalian membuat kalimat sederhana menggunakan kata ganti Tuhan? Simak contoh berikut ini. Udin berdoa sebelum makan kepada Yang Maha Pemurah. Udin menggunakan huruf kapital karena nama orang. Kemudian Yang Maha Pemurah juga menggunakan huruf kapital karena sebagai kata ganti Tuhan. Anak-anak, setelah memahami penggunaan huruf kapital pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan, berikut ini ada lagu berjudul Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan A.T. Mahmud yang dapat kita nyanyikan bersama. Perhatikan tanda merah pada teks lagu tersebut. Tanda yang menghadap ke kanan berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda yang menghadap ke kiri berarti tekanan nada lemah. Untuk lebih memahami tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan memperhatikan tekanan nada lemah dan nada kuat yang baik? Mintalah bantuan ibu atau ayahmu untuk merekam kegiatan bernyanyimu dalam bentuk video. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Tetap semangat, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.